Ya, jadi musim tebar janji populis para capres-cawapres. Program makan dan susu gratis pasangan 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dikritisi oleh Capres 03 Ganjar Pranowo yang menyebut publik harus kritis. Mampukah program gratis menghipnotis pemilih? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mas Ian. Mas Umam, tadi Anda sempat melihat bagaimana ada saling kritisi setelah debat terkait dengan makan siang gratis yang disebutkan bahwa ini anggarannya cukup besar. Apakah menurut Anda melihatnya bagaimana antara saling serang pasangan paslon Capres 02 dan juga 03 ini? Ya, pertama saling serang antar capres-cawapres terkait dengan konteks materi debat atau tawaran kebijakan yang diajukan tentu sangat positif di dalam konteks mengukur seberapa visible tawaran itu bisa dilakukan dalam konteks kebijakan publik. Tetapi pada saat yang sama tentu kritikan itu juga kemudian perlu menjadi ranah refleksi supaya juga menyadarkan masyarakat politik kita. Apakah memang tawaran kebijakan itu hanya bersifat gimmick ataukah betul-betul memang memungkinkan untuk dijalankan? Karena bagaimanapun juga ini bukan hanya soal elektoral, tetapi bagaimana kemudian sebuah tawaran itu betul-betul menjadi sebuah ranah kebijakan publik yang terukur, yang memang memungkinkan untuk dijalankan atau tidak. Nah, terkait dengan tawaran ini, makan siang gratis atau bahkan ada tambahan susu gratis. Tentu ini adalah sebuah instrumen politik yang juga cukup menjanjikan. Karena bagaimanapun juga concern dari masyarakat kita seringkali mengarah di dalam konteks sembako atau harga sembako yang mahal dan juga problem-problem sosial ekonomi lainnya. Sehingga ketika kemudian ada paslon yang menyasar isu-isu yang terkait dengan hal tersebut, tentu berpotensi mendapatkan insentif elektoral yang memadai. Problemnya adalah pasangan tersebut atau bahkan tim suksesnya perlu menjelaskan secara lebih clear bagaimana kemudian mekanisme filternya. Karena kalau misal 400 triliun itu digunakan untuk membiayai program makan siang gratis plus susu yang diberikan misalnya, tentu ada sekitar 80-an sekian juta siswa yang kalau misal kemudian di breakdown lebih detail, ada yang kategori memadai, mampu, ada yang memang tidak mampu. Nah, masyarakat kita memiliki sekitar 40% atau yang disebut dengan the bottom 40, yaitu masyarakat yang terkategori miskin atau hampir miskin dengan standar dari World Bank. Elemen itulah yang perlu disasar. Adapun yang lain, maka kemudian seharusnya negara tidak perlu ikut campur terlalu jauh, karena bagaimanapun juga negara membutuhkan efisiensi anggaran. Nah, kemudian selanjutnya di aspek visibility terkait dengan pengadaan. Jangan sampai kemudian tawaran yang cukup fantastis, menarik, diajukan, tetapi kemudian bisa menciptakan gap terkait dengan konteks isu transparansi dan akuntabilitas, khususnya terkait dengan konteks corruption misalnya. Karena misalnya dengan pengadaan makan siang gratis, tentu dari negara harus memiliki instrumen yang jelas untuk memelototi, menjadi watchdog secara clear, apakah memang speknya misalnya dalam konteks takaran proteinnya sama, kualitasnya sama, apakah harga atau kualitas beras yang ada di wilayah A dengan wilayah B sama atau tidak. Karena kalau misal tidak, maka kemudian itu berpotensi dipermainkan secara kualitas dan impactnya adalah markup anggaran dan lain sebagainya. Dan memang dengan narasi pemberdayaan masyarakat di akar rumput, tentu itu sangat menarik. Tetapi kalau misal tidak, jangan sampai kemudian kita merepetisi kebijakan-kebijakan yang niatnya baik, tetapi kemudian tidak dipersiapkan infrastruktur transparansi dan akuntabilitasnya, yang terjadi adalah ini menjadi sebuah instrumen rente yang kemudian menjadi bagian dari continuation atau keberlanjutan dari praktik-praktik korupsi dalam skala besar, tetapi kemudian tercover dengan narasi-narasi yang populis itu. Nah, maka tentu ini dalam konteks politik sangat menggiurkan, tetapi bagaimanapun juga penjelasan lebih detail dari tim capres termasuk dari tim dari cawapres betul-betul harus bisa menjelaskan dari hulu ke hilir supaya kemudian masyarakat tidak hanya terjebak dalam narasi gimmick yang sifatnya
tidak begitu substantif. Oke, Mas Bam, detail apa yang harus dijelaskan ke publik begitu mengenai makan siang gratis ini? Disebutkan tadi bahwa angkanya fantastis begitu, anggarannya 400 triliun. Dan ini menjadi sebuah celah untuk dikritisi karena memang ada hal-hal lain yang bisa diprioritaskan, katakanlah pendidikan dan juga kesehatan. Ya, memang masyarakat kita kalau misal bicara tentang SDM sebagai tumpuan dari hadirnya kekuatan ekonomi dalam jangka panjang, dan kita merujuk pada negara-negara di Asia Timur yang dianggap berhasil melakukan transformasi ekonomi seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan China saat ini, sebenarnya intervensinya lebih diperkuat di dalam konteks penguatan SDM. Ukuran dari SDM, Human Development Index, itu rumusannya adalah pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Nah, isu tawaran terkait dengan konteks makan siang gratis ini memang masuk di dalam konteks kesejahteraan. Tetapi kita juga harus clear bahwa dari sekian banyak jaring pengaman sosial atau program bansos atau social safety net, kita sebenarnya cukup banyak yang sudah menyasar ke sana. Bahkan pemerintah kita juga memiliki program bantuan pangan non-tunai. Jadi bentuknya adalah pemberian beras, pemberian telur, dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian model-model seperti ini menjadi overlap, tumpang tindih. Kalau tumpang tindih, maka kemudian berpotensi menjadi hal yang sifatnya mubazir dalam konteks kebijakan publik, anggaran negara secara luas, dan itu menjadi tidak produktif. Nah, kemudian di sisi yang lain, tentu prioritas yang pertama adalah bagaimana konteks revitalisasi kekuatan pendidikan supaya memang betul-betul match, terutama terkait dengan konteks industri, sehingga kemudian serapan lapangan kerja bisa betul-betul optimal, dan juga dalam konteks kesehatan yang itu juga membutuhkan anggaran negara yang jauh lebih fantastis lagi. Nah, semua ini harus bisa diorkestrasi. Jangan sampai menjelang pemilu yang dijual adalah materi-materi gimmick, tetapi yang fundamental, yang substansial justru lepas dari analisa kritis dari calon-calon pemimpin kita. Mas Umam, kalau kita ngomongin soal gratis-gratis ini selalu jadi hal yang menarik begitu. Ketika ini dilontarkan, apakah ini sebuah ajakan ataupun seberapa efektif sih soal isu gratis-gratis ini untuk meraup pemilih, dan juga apakah ini juga menjadi sebuah ancaman bagi paslon lain ketika ada satu paslon begitu memiliki janji terkait dengan sesuatu yang gratis begitu? Ya, memang tagline gratis itu kemudian betul-betul bisa menjadi sebuah munisi politik yang cukup efektif untuk menarik basis pemilih massa, basis pemilih loyal yang cukup signifikan. Karena sekali lagi, ada segmen masyarakat kita yang terkategori miskin dan hampir miskin, dan jumlahnya cukup besar. Dan mereka adalah kelompok yang begitu rentan terhadap praktik-praktik politik transaksional itu sendiri. Maka ketika kemudian dimunculkan narasi gratis, apalagi terkait dengan kebutuhan dasar, bagaimana kemudian isu stunting diutamakan, kemudian isu pemenuhan insentif gizi anak diutamakan, maka menjadi cukup mudah bagi masyarakat untuk menerima itu sebagai sebuah insentif dalam tanda kutip transaksional, dan kemudian untuk memberikan kepercayaan dan dukungan dalam konteks pilpres. Maka dari sisi elektoral, diakui atau tidak, memang kebijakan yang ditawarkan ini menjadi berpotensi memberikan insentif elektoral cukup memadai, dan ini memang harus diantisipasi oleh paslon-paslon lain, terutama dari paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Nah, oleh karena itu yang perlu di-clearkan, termasuk misalnya kemarin ada kritik misalnya dari Prof. Mahfud terkait dengan konteks komoditas satu yang ditawarkan, yaitu misalnya terkait dengan susu. Apakah kemudian susu yang akan diberikan itu betul-betul kemudian merepresentasikan kapasitas produksi dalam negeri atau tidak? Karena kalau misal tidak, most likely, besar kemungkinan itu barang diambil dari impor. Nah, kalau misal dari impor, lagi-lagi adalah ada elemen kartel yang bermain di dalam konteks pengadaan komoditas-komoditas pangan itu. Dan itu dikonfirmasi oleh data di Komisi 4 yang mengatakan bahwa ada sekitar 60% dari komoditas pangan nasional kita yang masih bergantung pada impor. Salah satunya adalah susu. Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh tim misalnya 02 untuk kemudian menunjukkan kemandirian kita dalam konteks produksi komoditas itu, misalnya konteks susu, kemudian daging, semua itu selama ini masih menjadi bagian dari komoditas impor, di mana impor bukan sekedar untuk kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi ada elemen yang bermain untuk mencari keuntungan gap harga.
Nah, mafia-mafia itu yang kemudian jangan sampai mereka yang hanya diuntungkan, tetapi pemberdayaan ekonomi dari sisi petani, peternak, kebun kita tidak teroptimalkan. Inilah yang kemudian harus dijawab Oke. oleh teman-teman yang menawarkan itu supaya kemudian gap-nya bisa terjawab dengan baik. Oke Mas, kalau kita melihat penjelasan panjang tadi dari Mas Umam, sebetulnya apakah melihatnya ini publik masih melihat tebar janji populis ini lebih menarik dengan gagasan yang realistis? Sebetulnya mana yang lebih menarik? Yang populiskah dengan narasi gratis tadi, atau justru janji-janji yang justru yang lebih realistis gitu Mas Umam? Ya, ini memang agak tricky karena bagaimanapun juga kalau misal dari sisi populisme, tawaran makan siang gratis cukup populis untuk menyasar masyarakat kita yang dari kalangan menengah bawah. Tetapi di saat yang sama dari sisi substansi, memang kemudian juga hal ini bisa menjadi sebuah munisi yang bisa masuk ke ranah itu juga. Maka kemudian memang harus seimbang antara sensasi dan juga substansi, dan konteks kebijakan ini memang memiliki narasi yang cukup tempting itu sesuatu yang sangat menggiurkan. Dan kalau misal kemudian tidak dijelaskan dengan baik, saya khawatirnya ini kemudian nanti menjadi sebuah janji yang justru akan menjadi beban bagi keuangan negara. Tetapi kalau misal bisa dijelaskan secara clear, bagaimana kemudian nanti langkah-langkah pengadaan dan juga kesiapan ya, terutama dari produsen lokal, kemudian bisa terberdayakan, kemudian nanti langkah filter sistemnya seperti apa supaya betul-betul tepat sasaran, dan kemudian bagaimana menjelaskan sisi pengawasan terkait dengan transparansi, akuntabilitas, supaya tidak terjadi markup dan juga markdown dalam konteks kualitas dari level tinggi sampai di bawah, tentu ini akan menjadi sebuah munisi politik yang sangat efektif. Maka di level ini plus minus Mas, di satu sisi bisa menjadi sebuah senjata politik yang cukup ampuh, tetapi kalau misal kemudian ternyata tidak di backup dengan mekanisme pendistribusian dan juga pengawasan yang memadai, ini justru akan menjadi sebuah ladang permainan kartel yang kemudian tidak terkontrol secara masif. Oke, terakhir Mas Umam, ini artinya Anda menilai bahwa janji-janji populis termasuk narasi terkait makan siang gratis ini masih cukup laku bagi calon pemilih di Indonesia? Ya, diakui atau tidak masih cukup laku karena dalam konteks kerumitan dan juga simplicity dalam mencerna isu itu begitu mudah, begitu simple. Yang penting makan siang gratis, dan itu akan diberlakukan di sekolah-sekolah. Dan kemudian betul-betul ukurannya juga sederhana, tangible. Persoalan kemudian nanti kualitas barangnya seperti apa, kemudian distribusinya apakah merata atau tidak, takarannya apakah sama atau tidak, itu kemudian menjadi sebuah persoalan lain. Problemnya, masyarakat kita tidak memiliki kapasitas kritisisme yang kemudian bisa menjangkau sejauh itu. Nah, di level inilah kemudian dari kalangan masyarakat sipil atau elemen civil society yang lain yang sekiranya memiliki tingkat literasi yang lebih baik perlu mengawasi dan mengawal proses ini. Supaya memang kalau misal ini kemudian nanti menjadi sebuah janji politik yang harus ditunaikan oleh presiden yang terpilih misalnya, betul-betul kemudian tidak menjadi sebuah problem yang justru lebih besar, tetapi betul-betul bisa terkontrol dan juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Saya pikir demikian. Oke, berarti artinya janji populis masih memikat warga ataupun calon pemilih pada pemilu nanti, namun ada juga yang memang kritisi begitu melihat bagaimana ini akan menjadi sebuah janji yang bisa diaplikasikan ataupun diimplikasikan secara real nantinya. Terima kasih Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam telah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu.